Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini tanggal 17 Agustus hari Selasa kita akan mengadakan ibadah keluarga yang dialihkan dari hari Rabu ke hari Selasa karena bertepatan dengan syukur 76 tahun Republik Indonesia. Hari ini firman Tuhan menjelaskan tentang hidup dalam kasih karunia Yesus Kristus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Hari ini kita mensyukuri Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Maka ibadah akan diawali dengan menyanyikan Indonesia Raya. Bapak Ibu, Saudara-saudari, kami mohon berdiri. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sebagai warga negara Indonesia merayakan hari ulang tahun yang ke-76 negara kita. Kita patut bersyukur karena Tuhan senantiasa memelihara kita. Walaupun berbagai pergumulan mewarnai perjalanan waktu, seiring perjuangan mengisi dan membangun negara ini, tak sedikit gejolak dan tantangan kadang mengancam kehidupan berbangsa ini. Tak sedikit air mata dan pengorbanan mewarnai perjalanan insan pencinta tanah air. Namun, kasih Tuhan menuntun dan memelihara kita. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menolong dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. Mari pelihara kerukunan persaudaraan di dalam Tuhan. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami, Sang sumber nafas kehidupan seluruh umat manusia, yang kami sembah dan puji di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih, setia, serta perlindungan-Mu yang tak berkesudahan atas kehidupan keluarga kami. Dengan kerendahan hati, kami memohon kepadamu untuk hadir dan memberkati persekutuan keluarga kami saat ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga persekutuan keluarga ini dapat menjadi kesukaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Khalik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang yang tersesat. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus bagi firman Tuhan yang akan kita dengar. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mau mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami
agar kami boleh memahami kekayaan firman Tuhan ini dan mengerjakan dalam hidup beriman kami. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara silakan menyiapkan Alkitab. Di ibadah ucapan syukur HUT kemerdekaan 76 tahun ini terambil dalam surat Roma pasal 7, Roma pasal 7 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-26. Roma pasal 7 ayat 21 hingga ayat yang ke-26. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab yang berbunyi demikian. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku sungguh suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budi dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita memperingati 76 tahun Indonesia merdeka. Karena itu saya mau menyapa saudara sebelum firman Tuhan dengan pekik kemerdekaan. Merdeka! 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 Ya, mudah-mudahan di rumah membalas, karena yang keras tadi tim IT menyampaikan pekik kemerdekaan. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, hari Minggu kemarin kita membahas tentang bagaimana manusia tidak mungkin diselamatkan. Saya ulangi ya, bagaimana manusia tidak mungkin diselamatkan ketika melakukan segala sesuatu berdasarkan pemahamannya tentang kebenaran. Manusia tidak dapat dibenarkan berdasarkan mengerjakan perbuatan-perbuatannya. Salah satu tata krama aturan dalam keyahudian untuk mengukur seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang benar untuk diselamatkan, parameternya adalah, hari Minggu lalu saya katakan, mematuhi dan mengerjakan hukum Taurat. Saya ulangi, mematuhi dan mengerjakan hukum Taurat. Perhatikan baik-baik, ini sangat penting. Engkau tidak diselamatkan oleh perbuatanmu, termasuk oleh kepatuhan pada hukum Taurat. Ini dia masalahnya. Paulus mengalami dilematis. Bapak Ibu kalau baca ayat 21 sampai 26 sudah dapat bagian tengahnya. Bagus sekali Bapak Ibu baca ayat 12 dulu, baru turun ke satu perikop ayat 13 sampai ayat 26. Bapak Ibu akan mengerti sangat baik. Dia mau bilang begini, tidak ada yang salah dari hukum Taurat. Tolong lihat ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Dia udah bilang, dia akui hukum Taurat itu benar dan baik. Tetapi tolong lihat, dilematisnya itu muncul 21 sampai 26. Maka aku, dia bilang begitu, aku ingin sekali bikin yang baik, mematuhi hukum Taurat, ingin baik mengerjakan yang baik, dia bilang begitu. Tetapi celakanya dalam diriku godaannya begitu kuat. Itu muncul di ayat 21. Demikianlah aku mendapati hukum ini, jika aku menghendaki perbuatan yang baik, yang jahat itu ada padaku.
Sebab di dalam batinku aku suka dalam hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum-hukum lain yang berjuang melawan hukum Allah. Ayat 23. Jadi dia mengupayakan yang baik, taat pokoknya pada hukum Allah, pada hukum Taurat itu. Tetapi dia bilang begini, dasarnya aku pendosa. Kan saya sudah bilang tadi hari Minggu kemarin, Roma pasal 3 ayat 10. Keinginan berbuat dosa begitu kuat, kata Paulus. Ingin sekali patuh pada hukum Allah, Taurat itu, perbuatan itu, ingin berbuat benar, tapi jatuh juga. Mengapa? Karena kekuatan dosa, dia bilang sampai mengungkung aku, memenjarakan aku. Itu di ayat berapa itu muncul? Nggak bisa, dia tidak mungkin tidak berbuat dosa kalau ukurannya melakukan segala hukum Taurat. Sebab aku mungkin bagian tertentu. Kira-kira Paulus bilang begitu. Ada hukum tertentu yang tidak bisa saya bikin. Dan saya jatuh karena dosa begitu kuat mengantar aku. Kira-kira Paulus mau menyampaikan hal tersebut. Ini catatan pertama. Lalu tolong lihat ayat 24. Hopeless Bapak Ibu. Dia sampai bilang begini, sudahlah, aku manusia celaka. Bagaimana nasibku ini? Tolong lihat ya, saya bacakan 25. Ayat 24. Aku manusia celaka. Siapakah akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Sampai segitunya. Enggak mungkin aku mengerjakan semuanya benar. Kalau keselamatan berdasarkan perbuatan, aku pasti tidak selamat. Karena tidak semua kehendak Allah aku bisa bikin. Begitu menggoda, nah. Daging begitu menggoda, dibilang begitu. Jadi celakalah aku. Di titik yang tidak mampu itulah Paulus mewakili kita, dia bersuara. Sampai dia bilang celakalah aku, berarti habislah saya, tamatlah riwayatku. Apakah ada jalan keluar? Dia bilang di ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh